Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja. Di sini saya sebagai moderator yang bernama Badan Fatwa Perdana akan membacakan kurikulum vitae oleh pemotivasi, yakni nama lengkap Nasir Effendi, nama panggilan Nasir, tempat tanggal lahir Lamongan 9 November 1997, agama Islam, golongan darah B, alamat asal Jalan Sunan Giri Gang 4 nomor 72, Kelurahan Kawis Anyar, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kode pos 61121. Nomor telepon atau handphone 0812 1659 2822. Email nasireffendi@gmail.com. Riwayat pendidikan SD Negeri Kawis Anyar tahun 2004 hingga 2010. SMP Negeri 3 Gresik tahun 2010 sampai 2013. SMA Muhammadiyah 1 Gresik tahun 2013 hingga tahun 2016. Universitas Brawijaya Malang tahun 2016 hingga 2021. Riwayat organisasi: Ketua Bidang Kajian Dakwah Islam Pimpinan Rating IPM SMAN 1 Gresik tahun 2014 hingga 2014. Ketua Bidang Perkaderan PD IPM Gresik tahun 2014 hingga 2016. Ketua Bidang Perkaderan PW IPM Jawa Timur tahun 2018 hingga tahun 2020. Ketua Divisi Riset Lapsi PP IPM tahun 2019 hingga tahun 2024. Ketua Umum PP IPM tahun 2021 hingga tahun 2023. Departemen Filsafat Etika dan Politik Lingkar Studi Filsafat Diskurs tahun 2020 hingga sekarang. Kurator Rumah Kaca Cerdas Malik Fajar Institute tahun 2020 hingga sekarang. Riwayat karya atau prestasi: Bronze Medal Call for Paper Muhammadiyah Education Award East Java tahun 2015. Juara 2 Scars Social Artificial Competition UM tahun 2017. Presenter Call for Paper Science Festival Pramuktamar IPM tahun 2018. Bronze Medal International Invention and Innovative Competition Malaysia tahun 2019. Juara harapan 1 lomba menulis opini singkat strategi dan upaya penanganan pandemi COVID-19 Ditjen Dikti tahun 2020. Juara 2 lomba cerita pelajar nasional kontribusi pelajar melawan pandemi PPIPM tahun 2020. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang terhormat Kepala Sekolah atau Direktur dari PP Darul Arqam SMP Muhammadiyah 1 Jono, disingkat Musajo ya, Musajo. Yang saya hormati juga para ustaz-ustazah, musyrif, musyrifah semuanya yang di sini. Yang saya hormati dari Ortom ada PDPM, ada Ayahanda Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Bayan ya, Desa Jono. Bayan ini kalau dalam bahasa Arab artinya terang atau mencerahkan atau bisa menjelaskan. Insya Allah yang di Kecamatan Bayan ini sekolah Musaju ini bisa menjadi lahan pendidikan yang itu bisa membawa arah yang cerah untuk para santriwan dan santriwati kedepannya menjadi manusia-manusia yang ulul albab,
yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga para pimpinan ya, Urtum, pimpinan ranting IPM PPDA, Musaju, kemudian HW, dan juga ada OSDA yang tadi sudah dilantik. Terima kasih yang sudah memberikan dan menghibahkan diri, tenaga, waktu dan segalanya untuk belajar dan mengabdi dalam dunia syariah. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan dan tiada rasa syukur yang pantas kita panjatkan karena atas kemudahan dan kekuatan dari Allah SWT saya bisa tiba di Purworejo di sini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa bertemu dengan seluruh kader-kader hebat yang berasal dari Musaju ini. Ke depan jika nanti saya ketemu dengan dari HW itu, dari tadi IPM atau dari OSDA, teman-teman nanti ketika sudah ketemu dengan saya 10 atau 20 tahun lagi, Mas, saya sudah berkarya seperti ini, saya sudah mencapai pencapaian seperti ini. Teman-teman semuanya bisa menghadap kepada saya dan kita bisa saling berbagi cerita kesuksesan satu sama lain. Karena saya di sini hanyalah terlebih dahulu, hanya dahuluan saja. Saya izin berdiri ya, ini saya nggak enak dilihat adalah sama Bu Walida ini di atas ini. Jadi saya harus berdiri di sini, biar lebih dekat juga. Karena di sini saya dengan teman-teman semuanya itu hanyalah berbeda lahir saja, waktu kelahiran. Saya lahir tahun 97, sudah disampaikan. Umur saya sekarang 24 tahun. Di bulan November ini saya umur 25 tahun, alias seperempat abad, di mana umur sudah bimbang-bimbangnya ya, bimbang-bimbang karir, pendidikan, jodoh dan semuanya nih. Dan alhamdulillah saya belum menikah sampai sekarang. Gitu. Nah, di IPM ini kan saya pernah ditanya, Mas, kalau di IPM ini boleh nggak menikah kayak gitu? Ya, sebenarnya boleh, karena di dalam aturan ADRT tidak ada larangan untuk menikah. Ya, yang ini hanya soal kepantasan saja, kepantasan. Jadi tidak dalam rangka tidak boleh. Ini Bapak Imam Walinya tersulit semuanya ini. Nah itu. Jadi memang di PPIP ini kalau di PP ada beberapa yang sudah menikah, ada yang belum karena memang sudah umurnya ya 24 tahun, 25, ada yang bahkan 26. Nah tadi dijelaskan bahwa saya lahir dari sama sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau saya datang ke sini, tadi kemarin sempat dikontak bahwa sebenarnya hari ini atau minggu ini saya sebenarnya ada agenda ke Papua Barat sebenarnya, pelantikan. Tapi saya bilang karena di Papua Barat nanti ada acara tanwir Kota Pelajar Muhammadiyah 12 September nanti, saya bilang saya nggak mau ke Papua Barat kalau belum ada jadwal ketemu dengan gubernur atau dari pihak pemerintah Provinsi Papua Barat, sehingga pelantikan Papua Barat menyesuaikan dengan jadwal dengan gubernur, sehingga saya juga agak fleksibel gitu. Dan kebetulan juga hari Ahad besok saya ada kumpul-kumpul dengan teman-teman IPM daerah Istimewa Yogyakarta karena pasca kelas kemarin barang panitia. Jadi di sini juga saya anggap saja seperti rihlah dan menghilangkan kepenatan dalam dunia organisasi. Jadi kalau saya kemana-kemana ini saya ingatkan untuk jalan-jalan. Kalau saya niatkan untuk organisasi dan lain-lain malah terkesan teman-teman juga ya, kalau diingatkan hanya soal menggugurkan kewajiban itu juga ya sudah akhirnya selesai gitu. Tapi kalau diingatkan dengan cinta, ibadah dan bergembira, kalau tadi saya lihat kok yang dilantik kayak agak muram gitu ya, harus senyum, harus semangat, harus bergembira kayak gitu. Kalau kita nggak bergembira, bagaimana kita bisa melihat teman-teman kita ya yang tidak di PM, yang semuanya yang menjadi lahan dakwah kita. Jadi kita harus bergembira, senyum, semangat dan menghadirkan sebuah rasa optimisme dan kebahagiaan dalam setiap sanubari seseorang. Itu kan perintah agama kita kan seperti itu, menghadirkan kebahagiaan dan optimisme dalam setiap diri manusia. Nah, kebetulan kalau saya ke Jawa Tengah itu sudah beberapa kali gitu ya. Jadi saya cukup intens dan bahkan seringkali di Jawa Tengah saya lebih banyak yang itu bahkan tanpa
tanpa undangan gitu. Jadi saya main kemana gitu, misalkan kemarin saya ke Tegal, ke Pemalang, ke Banjarnegara, ke Wonosobo, ke Banyumas, kemudian ke Solo, Klaten, semuanya hampir ada beberapa yang saya sudah kunjungi, dan Purworejo ini menjadi daerah yang saya kunjungi karena dekat dengan pusat juga kan, dekat dengan Yogyakarta. Jadi kalau saya rasa perjalanan 1 jam bagi saya itu sama dengan perjalanan yang 5 menit lah. 1 jam bagi mungkin teman-teman yang di sana, 1 jam bagi saya cuma 5 menit sih. Perjalanan Jogja-Jakarta 7 jam, 8 jam, 9 jam bagi saya cuma 3 jam semuanya. Jadi karena memang di Jawa Timur saya juga, karena di Jawa Timur 38 daerah ya, kalau di Jawa Tengah 35 daerah Mas ya, 35. Saya rasa soal perjalanan bagi saya sudah tuntas saya di BPIPM, soal perjalanan, mobilitas, dan alhamdulillah kalau bicara kesehatan jasmani, ya, rohani dan lain-lain, semenjak pelantikan bulan Agustus sampai sekarang itu karena ini ya, karena doa dan karena juga rezeki dari Allah, saya belum pernah gitu ya sampai yang dalam jatuh sakit gitu. Paling cuma capek-capek biasa gitu. Sedangkan teman-teman saya yang di luar di BPIPM yang lain, yang belum terbiasa perjalanan jauh, mobilitas itu ada program besar kemarin, misalkan di Bali kita rakernas pulang, banyak yang berguguran ya. Kemudian dari Tanah Melati Utama dari Nusa Tenggara Barat pulang lagi ke Jawa, banyak yang berguguran, sakit apa sampai. Kemudian kemarin ke Nusa Tenggara Sulawesi Tenggara di Kendari itu ada program sekolah literasi, pulang ke Jawa juga ambruk semuanya. Jadi alhamdulillah karena memang kunci untuk bisa sehat itu memang makan tepat waktu, sholat tepat waktu, tidur tepat waktu. Bahkan ketika dulu saya kemarin pas Pak Haidar itu ke Jawa Timur ya, ke Lamongan, ke Gresik, ke daerah saya kebetulan bareng dari Lamongan gitu, dari Lamongan ke Yogyakarta, naik mobilnya Pak Haidar di BP Muhammadiyah. Di mobil Pak Haidar itu sangat banyak ya, vitamin, buah, kemudian makanan lengkap, pokoknya lengkap di dalam mobil itu, udah kayak rumah, gitu, kayak restoran. Saya lihat, saya ditanya sama teman-teman, Mas, emang kalau bisa keliling kemana-mana tanpa kelihatan seolah-olah nggak kelihatan capek, itu gimana sih Mas? Ya nggak ada. Saya juga nggak minum vitamin juga nggak. Ya nggak ada resep khusus gitu, nggak ada. Ya yang penting teratur aja. Itu teratur, makan teratur, tidur teratur, semuanya on time tepat waktu, sholat lima waktu, insya Allah aman. Gitu. Tidak ada resep khusus apa gitu, vitamin apa minum obat, teman saya nggak pernah. Nah juga dan rata-rata yang saya kunjungi tadi kok disampaikan ini menjadi bapak yang bersejarah, memang betul. Sepanjang perjalanan saya dari bulan Agustus sampai sekarang, sudah ada ya beberapa pimpinan daerah yang itu saya saksikan pelantikannya. Ada pimpinan daerah Kota Yogyakarta dan ada pimpinan daerah Tegal, misalnya sudah saya datangi pelantikannya. Kalau pimpinan ranting, lah ini baru kali ini teman-teman. Dan teman-teman harus, saya juga tidak pernah mendesain atau apa, jadi betapa banyak pimpinan ranting sekolah pesantren di Indonesia yang tanda kutip, bahkan sekolah saya sendiri SMA Muhammad Gresik pelantikan tidak saya datangi, tapi BRIPM SMP Muhammadiyah 1 Desa Jono PP Darul Arkom, alhamdulillah saya bisa membersamai. Tepuk tangan untuk kita semua. Prinsipnya sama, jadi kalau bapak-bapak kayak Pak Abdul Mukti, Pak Haidar Nasir, kan semuanya sama. Kalau ada pengajian di cabang kanting datang kayak gitu. Saya juga berusaha untuk meniru atau meneladani, meskipun sangat sulit ya dengan tawapak seperti mereka. Beliau itu, saya ingin meneladani seperti beliau. Jadi siapapun ya, ranting, cabang, daerah, bahkan wilayah, apalagi tetap saya datangi selagi itu masih bisa diserahkan secara waktu dan agenda yang pas. Dan meskipun, dan kebetulan juga ranting-ranting yang saya datang itu lebih banyak yang itu ranting pondok pesantren atau boarding school. Ada pengembangan sekolah yang informalnya. Di Tegal dulu juga ada, saya datangi juga. Karena memang meskipun saya bukan dari Darul Arkom ya, tapi saya juga pernah mengenyam Darul Arkom seperti
Ayunda Imawati yang dari bangsa. Saya juga Darul Arkom juga, bahkan sampai Darul Arkom Madia saya di Bulak Sumur Sleman di UGM. Saya juga mengikuti pengajaran Darul Arkom 3 kali, Darul Arkom dasar, Darul Arkom Madia, Darul Arkom yang di PPIPM yang di khusus internalnya dikelola dari Majelis Pendidikan Kadrun Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan juga meskipun saya bukan dari pondok pesantren, kalau tidak dari riwayat pendidikan saya, tapi setidaknya ketika saya mendatangi sekolah-sekolah dan kebanyakan pondok pesantren saya datangi, saya merasa jiwa-jiwa santri itu ada di dalam diri saya, meskipun saya tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sama dengan teman-teman. Tapi ketika teman-teman semuanya sudah mengenyam, sudah ber-IPM, teman-teman sudah ber-IPM sejak tadi disampaikan kelas 7 gitu ya, kelas 7. Nah, saya baru ber-IPM-an itu baru SMA, kelas 10, kelas 11. Tapi sebelum itu saya sudah belajar banyak. Karena kakak saya juga IPM juga, saya belajar bagaimana melihat proposal, rapat, surat menyurat, komunikasi, negosiasi, semuanya saya belajar dari saudara saya, kakak saya. Kemudian saya belajar ketika SMA, saya tidak kaget. Oh, saya sudah tahu IPM seperti ini. Bahkan saya sudah membaca ADRT sejak SMP. ADRT, buku-buku IPM, semuanya saya sudah baca sejak SMP. Tapi secara keaktifan dan resmi untuk menjadi kader IPM itu baru di kelas 10 gitu. Nah, sedangkan teman-teman semua di sini itu sudah kelas 7 semuanya, SMP sudah berorganisasi gitu. Saya belum tentu bisa waktu itu. Orang dulu saya ketika diminta dulu waktu saya di SMP menjadi diminta memberikan sambutan gitu dulu, saya juga masih ragu-ragu dulu. Bukan saya tidak mau waktu SMP. Tadi siapa namanya? Patan ya. Sudah sangat bagus. Dulu waktu SMP saya belum bisa, malu dan juga masih grogi, masih belum yakin dengan diri sendiri. Tapi karena perjalanan semuanya itu saya bisa melalui itu semuanya pelan-pelan akhirnya bisa lebih terbiasa nih. Dulu waktu kelas 7, 8, 9 saya belum berani, masih malu-malu, masih tanda kutip nakal gitu dulu juga. Biasa dulu di waktu SMP. Nah, jadi saya lahir 97 di Lamongan, di desa yang sangat terpencil namanya Desa Kebalan Kulon, Kecamatan Sekarang. Dan kemarin alhamdulillah pasca Hari Idul Adha saya berhasil mendatangkan Pak Haidar ke desa saya, impian saya. Salah satunya karena saya juga di Sama, di Ortu Pimpinan Pusat, saya datangkan Pak Haidar ke desa saya. Dan juga 97 tahun 2000 saya pindah ke Gresik. Bapak ibu saya juga asli Lamongan. Bapak saya dulu sebelum ke Gresik pekerjaannya sebagai petani. Kemudian ibu saya juga ibu rumah tangga, juga kadang jualan. Kemudian pindah ke Gresik hijrah tahun 2000. Bapak saya menjadi karyawan di sebuah toko di dekat pasar elektronik, dan ibu saya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dan sekarang bapak saya sudah selesai, sudah bekerja, sudah pensiun semuanya. Saya bersaudara, 3 saudara. Ada mbak yang sudah punya 2 anak, kakak sudah punya 2 anak, dan saya yang masih ngurusin IPM sekarang, masih belum ngapa-ngapain, masih belajar. Nah, jadi saya juga lahir dari desa juga, lahir dari orang yang biasa. Bapak ibu saya juga bukan pimpinan, bukan secara pemahaman kemuhammadiyaan, ideologi semuanya bapak ibu saya biasa saja, bahkan tidak, ya ikut-ikutan aja, ikut pengajian sebagai simpatisan orang biasa yang juga jika ada acara apa ikut, ada pengajian apa ikut, seminar ikut, semuanya diikuti. Gitu. Tapi orang tua saya bersyukur karena orang tua saya tidak pernah mendikte keputusan saya. Baik keputusan studi, karir, organisasi, orang tua saya tidak pernah mendikte kamu harus kemana, tapi selalu memberikan bahwa memang saya memiliki kedewasaan, tahu mana kalau kamu milih keputusan ini maka akibatnya ini, kalau kamu milih B maka akibatnya ini, kalau kamu milih C akibatnya ini. Semuanya ada konsekuensi yang ditimbulkan. Gitu. Nah, kemudian SD, TK saya bahkan TK saya di TK Muslimat NU Ratif Paku di Gresik. SD saya negeri, SMP negeri, SMA saya Darul Muhammadiyah, dan di kuliah saya di negeri lagi. Jadi pendidikan formal saya
hanya di SMA kalau Muhammadiyah, tapi kalau perkaderan saya insya Allah dari ranting sampai pusat saya jauh tuntas. Kalau soal perkaderan di Muhammadiyah, di IPM, di IMM saya juga mengikuti sampai di Muhammadiyah, semuanya saya maunya semua perkaderan itu. Dan di SMA Muhammadiyah saya meraih predikat murid teladan waktu itu. Murid teladan karena dulu saya keterima di Universitas Brawijaya Malang, jalur SNMPTN, jalur yang tes dengan juga mendapat beasiswa bidik misi. Gitu. Jadi saya tidak mengikuti tes, dapat beasiswa pemerintah yang membayar saya malah. Saya diberikan uang saku setiap bulan. Nilai ujian nasional saya juga tidak terlalu tinggi banget waktu itu. Dan juga tapi prestasi saya, karya ilmiahnya saya juga cukup adalah gitu ya, cukup untuk bisa menjadi prototipe atau menjadi bekal untuk tidak hanya nilai saja yang saya gunakan, tapi waktu itu saya bersyukur karena SNMPTN waktu itu kan memang dan SBMPTN itu memang sebuah, ada yang mengatakan ini adalah keberuntungan, ada yang bilang ini adalah hadiah dari Allah atau semuanya atau usaha semuanya, tapi waktu itu kenapa saya diberikan penghargaan murid teladan karena memang prestasi saya di sekolah IPM dan juga masuk perguruan tinggi negeri favorit dengan beasiswa waktu itu. Alhamdulillah memang di sekolah saya waktu dulu di SMA Muhammadiyah 1 Gresik memang sepintar apapun, sebanyak prestasi apapun siswa-siswi waktu itu, kalau tidak IPM tidak akan menjadi murid teladan. Jadi murid teladan itu diberikan kepada yang memang itu tercatat sebagai organisatoris, yang tercatat dalam SK di pimpinan ranting. Waktu itu saya malah sudah di pimpinan daerah di kelas 11 naik ke kelas 12, naik dari kelas 2 ke kelas 3 di mana teman-teman memilih untuk fokus ke ujian nasional, fokus semuanya, melepas semuanya ekstrakurikuler organisasi. Saya malah naik ke pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Waktu di ranting saya ketua bidang kajian dakwah Islam, naik daerah saya menjadi ketua bidang perkaderan. Jadi setiap keputusan yang saya ambil memang sangat-sangat berisiko. Waktunya fokus ujian nasional malah naik ke pimpinan daerah, malah menambah kesibukan. Dan semuanya banyak yang saya keputusan-keputusan yang saya ambil waktu itu. Dan sampai sekarang ya. Dan juga di Brawijaya saya jurusan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik waktu itu dengan IPK 3,6. Tapi lulusnya agak lama, nambah 1 tahun. 5 tahun saya kuliah karena juga ada faktor yang lain gitu ya, faktor yang itu bisa menambah CV sebelum lulus, entah itu pekerjaan, karya atau apapun itu. Nah, itu kemudian saya dari Malang sudah sering ke Jogja. Sebelum ke PP saya sudah sering ke Jogja, tapi kalau ke Jakarta baru hampir 1 tahun ini. Nah, kalau IPM itu kan kantornya ada 2, Jogja sama Jakarta. Sama seperti Muhammadiyah. Kalau IMF sama Pemuda kan cuma 1 di Jakarta. Jadi kalau saya sampaikan setiap hari Senin sampai Jumat saya di Jakarta, dan setiap hari Sabtu dan Ahad saya pasti ke Jogja, atau sebaliknya. Senin sampai Jumat saya di Jogja, Sabtu sampai Ahad saya di Jakarta. Tergantung pada situasi yang sedang ada terjadi di IPM atau ada program apa. Kalau kemarin ketika banyak program, ada program training of trainer BCI di Jogja, kemudian Kopdarnas Media di Malang, Milad di Jogja. Jadi saya lebih banyak di Jogja dan Jawa Timur kemarin karena memang banyak program-program yang kami kerjakan di Jogja. Sekarang saya kembali ke Jakarta, dengan kita fokus untuk membangun gerakan IPM yang lebih besar lagi kalau di Jakarta. Nah itu. Kemudian dari daerah, kemudian saya naik ke wilayah menjadi ketua bidang sebelum saya di wilayah 2 periode. Periode yang pertama itu anggota bidang PIP, pengetahuan. Yang periode kedua saya menjadi ketua bidang perkaderan. Dan saya di BPIPM kemarin di Muktamar saya formatur nomor 1 dan diamanahkan menjadi ketua umum. Dan itu semuanya tidak lepas dari
tiga tertib yang selama ini dimiliki oleh IPM. Jadi kalau di IPM ada namanya rumus 3T, bahkan sekarang ditambah 4T. Yang pertama adalah tertib ibadah, yang kedua tertib belajar, yang ketiga tertib organisasi, dan yang keempat tertib berprestasi. Nah, rumusnya ketika ketiga hal ini dipegang, insya Allah teman-teman bisa berlayar atau bisa meraungi semua tantangan-tantangan dalam dunia organisasi, belajar maupun dalam keagamaan nih. Nah, maka kunci kalau kita bicara identitas di IPM paling tidak ini. Nah, saya itu dulu pernah waktu bahkan ketika saya kelas 11 atau kelas 12 saya lupa. Itu saya dari pimpinan daerah. Di Gresik. Kalau Gresik itu jumlah cabangnya ada 18. 16 di Pulau Jawa, 2 cabang di Pulau Bawean. Pernah dengar Pulau Bawean nggak? Pulau Bawean di utara Pulau Jawa gitu. Nah itu. Jadi saya dulu pernah juga dalam satu hari itu ada 3 kegiatan, 3 pelantikan di 3 daerah yang sangat jauh. Pagi saya melantik ranting saya sendiri, SMA saya sendiri. Siang saya ke daerah utara, daerah Pantura, daerah kanan Gresik, memang masuk daerah Pantura ya, Gresik, Lamongan, Tuban, Jenogoro, kemudian Rembang, kemudian semuanya sampai ke ranah Jateng semuanya yang dalam pesisir pabrik semen gitu ya semuanya. Saya dari pagi di daerah saya, daerah tengah, siang di daerah utara, bahkan di malam itu saya di daerah selatan, daerah perbatasan Surabaya. Dalam kondisi saya pernah waktu itu untungnya saya membawa baju ganti waktu itu. Saya bawa baju di jok motor waktu itu, dan juga untungnya juga saya pakai celana hitam kain yang agak-agak glossy sedikit. Jadi memang saya nggak bawa jas hujan waktu itu, hujan. Akhirnya akhirnya gimana lagi gitu ya, mau sudah janji, sudah kegiatan, mau hujan pun, mau apapun, kalau sudah siap diperintah oleh pimpinan, siap gerak. Itu ciri khas dari seorang kader kayak gitu. Mau saya diperintah menjadi security atau satpam, kalau itu perintah dari Pak Edo, saya tetap terima. Ini juga perintah dari syarikatan gitu. Kalau saya diperintah menjadi pegawai di mana, di awal mana, saya siap. Meskipun saya punya cita-cita menjadi apa gitu ya, di Jakarta, menjadi tokoh nasional, tapi ketika saya diperintah sama Pak Haidar, sama siapapun itu menjadi apapun itu, siap diperintah. Kita kan hanya sebagai apa sih, kita kan hanya menjadi yang nantinya akan melanjutkan persyarikatan ini gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan? Kalau bukan sekarang, kapan lagi nih? Nah, maka saya kalau teman-teman sekarang melihat gitu ya, melihat 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun yang akan datang, kalau tidak memiliki rasa sensitivitas, teman-teman pernah berpikir nggak kalau nantinya sekolah ini itu tidak akan di kepala sekolah, atau tidak akan di direktori, atau tidak diurus sama orang-orang yang bukan Muhammadiyah? Apa jadinya? Atau sekolah ini diurus oleh orang-orang yang tidak paham Muhammadiyah? Apa jadinya? Teman-teman pernah berpikir jauh itu enggak? Misalkan rumah sakit yang dari Muhammadiyah itu nantinya di 50 tahun yang akan datang itu tidak diurus atau tidak dipimpin oleh dokter-dokter atau perawat-perawat dari Muhammadiyah. Bayangkan seperti apa? Misalkan teman-teman, saya mau datang ke rumah sakit mana? Rumah sakit, saya kader Muhammadiyah dulu di IPM, di IMM. Ini ada KTA saya. Kemudian ternyata direkturnya bukan orang Muhammadiyah. Siapa? Gitu ya. Siapa? Di sini sudah ganti peraturannya. Meskipun hanya Muhammadiyah, tapi peraturannya nggak bisa mas, nggak bisa mbak, nggak bisa pak, ini sudah gini. Bagaimana itu? Kalau amanah jadi pesannya IPM itu menjadi pelopor, pelangsir, penyempurna amanah itu sebenarnya. Nah teman-teman di sini saya juga memiliki rasa sensitivitas seperti itu. Ketika kita berbicara soal ada menjadi 3 kader, ada kader persyarikatan, kader keumatan, dan kader kebangsaan gitu. Teman-teman tinggal memilih
menjadi kader syarikatan Muhammadiyah Aisyah, menjadi kader keumatan dari dunia keislaman, atau menjadi kader kebangsaan yang itu menghibahkan dalam dunia kenegaraan, dalam dunia yang lebih luas lagi. Nah itu. Dan juga untuk itu juga diperlukan aktif saja dalam organisasi juga tidak cukup. Pasalnya juga tadi disebutkan bahwa ada beberapa prestasi-prestasi yang sudah disebutkan oleh Mas Moderator tadi, bahwa kalau saya kebetulan juga hobi saya itu adalah menulis, buat riset dan lain-lain. Maka tadi disampaikan lebih banyak prestasi-prestasi yang itu dalam bentuk karya tulis. Maka saya juga di sini di PPIPM itu kan juga ada, kita memiliki produksi majalah Kuntum. Nah nanti teman-teman itu bisa nanti teman-teman Kuntum nanti bisa buat program gitu ya, pelatihan penulisan gitu di SMP sini, sehingga nanti bisa menghasilkan kader-kader penulis dari Musajo ini, sehingga teman-teman nanti berita di pelantikan ini nanti bisa ditaruh dalam majalah Kuntum, sehingga nama Musajo ini bisa dikenal tidak hanya di Purworejo, tidak hanya di Desa Jono, Kecamatan Bayan, tapi juga dikenal di seluruh Indonesia, karena Kuntum sekarang sudah tercetak sebanyak 4.000 eksemplar. Nah, nanti harapan saya ini bisa ditindaklanjuti pada para pihak di sekolah ini. Tapi yang jelas adalah teman-teman, sekarang kita masih di SMP, di SMA, bahkan saya sendiri juga, ini adalah momen-momen di masa-masa kita menanam. Masa menanam kita sekarang. Seberapa besar yang kita hasilkan sekarang, kita sebagai siswi yang di SMP, SMA, kita itu masih dalam proses menanam. Apapun ini pesan yang saya dapatkan. Buah-buah yang nanti kita dapatkan itu nanti akan kita dapatkan setelah umur 25. Bahkan saya akan merasakan, saya sekarang di PPIP belum merasakan buah itu, belum ada buah-buah yang saya dapatkan gitu. Jangan saya diminta jadi komisaris atau enggak ada gitu. Kalau ada tawaran komisaris, Mas ada branding, diminta CV, saya tolak guys kalau diminta seperti ini. Karena sekarang di IP apalagi ini juga masih menanam. Kapan Mas panennya? Kita nggak tahu kapan panennya gitu. Saya tidak menjamin bahwa saya setelah di PPIP selesai saya akan mengambil buah atau memanen semuanya. Saya tidak bisa menjamin akan hal itu. Jadi memang sekarang yang kita lakukan adalah terus berproses belajar dan juga terus jelaskan bahwa memang janji Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1-6 itu pertama dalam dunia tauhid Islam. Yang kedua apa setelah kita bertauhid Islam? Patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga apa? Belajar. Jadi kalau dulu saya waktu di sekolah, bagi saya yang penting tidak remedi bagi saya. Yang penting nilai tidak boleh di bawah 75 atau 80 tergantung KKM-nya. Yang penting tidak remedi, nilai tidak terlalu bagus bagi saya waktu itu. Yang penting 80 ke atas aman lah. Yang penting nggak remedi, yang penting tidak sering dipanggil guru BK, yang penting bisa membangun jaringan atau kenal dengan semua orang guru, kita membangun hubungan baik, insya Allah sukses, aman. Dan itu memang saya rasakan gitu. Bahwa dulu saya memang waktu di IMM dulu juga di SMA, saya sering keluar izin kemana gitu, menyebarkan proposal buat kegiatan ke sekolah-sekolah di seluruh 18 cabang, 18. Pernah ada suatu program mengundang semua sekolah di seluruh Gresik, bahkan Lamongan. Saya keluar sering izin. Tapi saya juga tidak lupakan kewajiban saya tetap mengerjakan PR tetap gitu. Bahkan kadang-kala saya tidak mengikuti pelajaran di kelas, tapi ketika mengerjakan PR maka saya lebih bagus nilainya. Pernah gitu. Ada juga teman-teman yang sering keluar sering izin tapi nilainya di bawah KKM, tidak memperhatikan dan juga tidak belajar, ada juga seperti itu. Tapi yang penting teman-teman adalah menunjukkan bukti atau hasil, karena yang ditunggu adalah oleh guru-guru semuanya adalah hasil, bahwa memang kalau di IPM apa hasilnya kayak gitu. Teman-teman bisa rapat keluar kemana, bisa ngobrol dengan enak, hasilnya apa kayak gitu. Nah, dulu bahkan saya lebih banyak mengikuti ujian susulan, ujian UAS atau UTS itu susulan. Tapi nilai saya juga tidak turun, tetap
bisa sepadan ya 11-12 dengan teman-teman yang memiliki porsi belajar lebih banyak gitu. Mungkin kalau 24 jam nih, 24 jam kita istirahat 8 jam gitu. Sekolah jam 7 misalkan masuk selesai jam 3 sore 8 jam. Misalkan kalau kita yang tidak aktif dalam organisasi itu punya waktu durasi belajar, tugas dan lain-lain itu 5 jam dalam sehari. Tapi yang IPM-an ini yang HW semuanya yang sudah itu apakah punya porsi belajarnya sama? Enggak juga. Pasti lebih sedikit porsi belajarnya. Entah 1 jam, 2 jam, jelas tidak sama dengan teman-teman yang itu tidak ber-IPM-an, di HW, di OSDA semuanya, di IMM semuanya tidak sama gitu. Tapi lantas bukan berarti karena durasi belajar tidak sama lalu kita tidak bisa bersaing, bahkan bisa lebih tinggi dari mereka. Tidak seperti itu. Buktinya apa? Hanya juga tokoh-tokoh teman-teman saya juga dulu yang juga IPM jalan, PR juga tetap dikerjakan, tidak dikerjakan di kelas ya, di rumah gitu. Nah, sekarang itu kan penyakitnya adalah tugas rumah dikerjakan di sekolah, tugas sekolah dikerjakan di rumah. Nah, ini kan kebalik kayak gitu. Nah, maka setidaknya IPM ini kan harus menjadi teladan di setiap lingkungannya kayak gitu. Dulu waktu saya di sekolah pernah ada jadi kan di angkatan saya ada 7 kelas, 3 ya IPA, kimia, 3 IPS atau IIS, 1 bahasa gitu. Semuanya, bahkan ada 6 kelas selain saya itu 3 IPA, 2 IPS, 1 bahasa. Itu karena saking bandelnya, bahkan saya membuat salah satu guru itu bisa menangis karena saking badulnya, saking tidak bisa dikendalikan semuanya. Hanya kelas saya saja di angkatan saya kayak gitu. Kenapa? Karena tugas-tugas risalah IPM di kelas juga harus jalan kayak gitu. Nah, saya memastikan kalau di kelas itu kalau kita hanya belajar, kalau yang IPM ya, kalau kita hanya belajar sendiri, nilai kita baik sendiri, ya untuk apa? Kalau kelas kita tidak kondusif, kalau kita tidak bisa menjadi agen atau menjadi orang-orang yang itu bisa membuat situasi kelas menjadi suatu hal yang kondusif, aman, sejahtera, baik di hadapan guru, ya buat apa kita juga aktif dalam itu? Karena tugas IPM itu menjadi perpanjangan tangan dari sekolah. Jadi kebijakan-kebijakan sekolah, akhlak-akhlak baik sekolah, berita-berita, norma-norma yang ada di sekolah, pada pesantren itu menjadi tercermin dari setiap perbuatan yang ada di IPM itu. Menjadi dari OSDA, dari IPM, dari Dakwah Islam, semuanya itu menjadi hal yang diperhitungkan gitu ya oleh guru-guru. Sekali kita membuat menyakiti guru-guru kita, maka saya percaya dan terjadi pada teman-teman saya waktu dulu di sekolah tidak akan pernah menemukan jalan yang mudah, karena tidak diridhoi. Kalau orang-orang yang ciri-ciri orang-orang yang setelah hidupnya diberikan kemudahan dan diberikan solusi, diberikan kekuatan, itu adalah yang selalu diridhoi oleh Allah. Nah, ridho Allah ini kan tergantung dari ridho orang tua setiap yang kita temui. Nah itu, dan juga saya dulu juga pernah melakukan perjalanan. Saya dulu waktu di Malang, waktu saya masih semester atau tahun tahun kedua atau tahun ketiga, atau tahun 4 saya lupa. Jadi saya dulu pernah diundang oleh salah satu pimpinan cabang yang itu berasal dari daerah saya, pimpinan cabang Cerme kalau nggak Uringin Anom di daerah Gresik saya. Membuat acara di daerah Mojokerto, sebuah dataran tinggi. Kalau di Jawa Tengah mungkin kayak Tawangmangu gitu ya, di Jawa Tengah, atau kayak di Wonosobo kayak gitu. Di sebuah dataran tinggi perumahan gitu, undangannya habis Banda Isya. Ya. Kemudian saya dari Malang karena saya masih kuliah waktu itu, posisi saya waktu itu masih di Bina Wilayah, Jawa Timur. Saya diundang untuk memberikan materi ke-IPM-an dalam acara Taruna Melati 1 atau ABD waktu itu. Dalam kondisinya hujan deras. Bayangkan kalau sekarang kalau diukur durasi Malang Mojokerto kira-kira ada sekitar 2 jaman lah kira-kira, 2 jaman.
melewati kota Batu nanti lewat alternatif itu jalannya naik turun kelok jalan kecil dan juga dalam kondisinya hujan. Di mana waktu itu saya banyak tugas, pokoknya waktu itu kondisinya sangat mendukung untuk istirahat, untuk rebahan, tiduran semuanya gitu. Ini untuk teman-teman semuanya yang dalam giroh berjuang militansi semuanya. Yaudah akhirnya saya tergerak. Nah kira-kira apa yang bisa menggerakkan gitu ya? Dalam kondisi yang hujan, dalam kondisi jarak yang jauh, dalam jalan yang licin. Bahkan waktu itu saya juga pernah sampai ban saya bocor di tengah hujan. 2 kali bahkan saya waktu itu juga belum terbiasa dengan jalur yang naik turun. Kalau turun itu kan bahayanya kan kalau kita rem itu kan nanti agak-agak aus gitu kan, apa namanya remnya dan semuanya. Karena saya juga sempat beberapa kali jatuh karena belum terbiasa dengan jalan-jalan seperti itu waktu itu, apalagi hujan dan licin kayak. Tapi saya paksakan saya sendiri waktu itu, tidak ada teman yang mau saya ajak. Ya, memang kalau berjuangnya dalam apa kesengsaraan atau penuh rintangan itu sangat sedikit jumlahnya gitu. Kalau berjuang dalam ya sifatnya hura-hura banyak gitu. Kalau kita pelatihan kepenulisan sama dengan melihat konser, lebih banyak mana kira-kira? Lebih banyak lihat konser daripada itu pelatihan kepenulisan atau diskusi. Itu sangat biasa. Jadi teman-teman nanti kegiatan yang itu sifatnya pengembangan diri, sedikit jumlah peminatnya itu wajar gitu. Kalau teman-teman buat kegiatan yang biasanya kalau di IPM bidang ASBU yang jadi peminatnya, karena ada lomba futsal, lomba apa, ada yang senang-senang yang setelah ujian. Tapi kalau yang sifatnya pelatihan penulisan apa itu sedikit peminatnya, itu hal yang biasa. Nggak perlu kaget, sudah jadi rumus dalam sebuah organisasi yang itu organisasi berkader seperti IPM. Nah, itu saya berangkat dari Malang itu pukul 4 sore. Estimasi saya nyampe tempat lokasi jam 7 hingga setengah 8 bisa. Tapi namanya tidak semua rencana ekspektasi itu bisa sesuai dengan realita. Saya tidak memperkirakan kondisi medan yang saya kunjungi seperti apa. Saya tidak pemetaan waktu itu. Jadi ketika saya di tengah perjalanan itu memang gelap. Tapi alhamdulillah motor saya masih aman, dalam artian lampu masih nyala, masih aman. Tapi sinyal yang tidak ada. Bayangkan di tengah-tengah perjalanan gitu ya, perjalanan hutan, nggak ada lampu, nggak ada sinyal, dalam posisi hilang gitu, mapnya hilang. Kemudian ada dua jalan bercabang, kiri kanan. Bayangin teman-teman apa yang teman-teman lakukan? Berdoa pada Allah, ya Allah gitu kan. Saya harus kemana ini? Kiri atau kanan ini? Kalau kiri itu keburukan, kanan itu kebenaran. Apa seperti itu? Nah, belum tentu juga. Pada jalan kiri, pada jalannya ke kiri, gitu. Karena jalan yang lain, karena jalan ke Surabaya. Gitu. Nah itu, jadi saya pernah dalam titik kondisi di mana apakah saya harus berhenti ya beri IPM itu? Saya pernah kok sampai dalam tahap itu. Pernah. Waktu itu salah satunya, apa saya juga berhenti aja ya beri IPM? Saya capek sama semuanya kayak gitu. Karena saking sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau saya kesini ya udah saya pasrah, saya kemana sini saya kemana gitu. Tidak ada sinyal, dihubungi panitia juga nggak bisa, dihubungi panitia, telepon biasa juga nggak bisa, telepon biasa yang seluler bukan yang pakai data ya. Gitu. Terus alhamdulillah saya memilih jalan yang kiri waktu itu. Saya tidak peduli gitu. Saya tidak peduli dengan dalil tidak semua yang kanan itu benar gitu. Ya udah kiri akhirnya benar gitu. Caranya kiri jangan. Jadi tidak lama waktu itu setelah 200 meter 300 meter nggak lama ada cahaya terang. Apa? Polsek kecamatan Trawas apa ya? Saya minta, Pak, mohon izin, saya ini dari Ketapang Muhammadiyah, saya ada diundang menghadiri acara dan saya tersesat di sini dan saya minta tolong diantarkan ke alamat ini. Alhamdulillah saya mendapatkan pertolongan dari Allah melalui polsek tadi. Karena kita percaya bahwa kalau kita melibatkan
melibatkan setiap urusan itu ada nama Allah dalam diri kita. Itu namanya nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa pasti ada. Karena juga kemarin saya perjalanan dari mana ya, dari kota Jogja ke Sleman ke arah Seturan gitu. Tiba-tiba saya naik motor kemudian habis bensinnya. Saya sudah prediksi kalau di situ ada pom bensin. Saya tahu. Lalu tanya kalau bensinnya tutup. Saya nggak tahu kalau udah lama tutup dan gelap semuanya. Alhamdulillah nggak lama ternyata ada mas apa pom bensinnya motornya habis bensinnya. Iya sudah saya nggak cuma dorong. Ini fenomena seperti ini apa yang bisa menjelaskan gitu? Teori apa yang bisa menjelaskan? Tidak ada. Teori yang kita pelajari di sekolah itu tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena-fenomena seperti ini gitu. Fenomena-fenomena perjuangan-perjuangan yang tidak mungkin ada di dalam buku yang kita pelajari setiap hari gitu. Perjuangan-perjuangan militansi, ideologi Muhammadiyah, dakwah seperti ini itu tidak akan ada rumusnya, teorinya. Yang ada hanyalah suri tauladan, ilham dan juga berbagai inspirasi yang kita pelajari dari Muhammad, dari sahabat semuanya yang itu ternyata memang benar gitu, bahwa setiap ada kata aku itu setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Saya percaya itu, semenjak itu saya percaya, saya pernah mengalami titik kulminasi eksistensi diri yang hampir hilang kayak gitu. Saya waktu itu tapi saya karena melihat ada habis gelap tapi telah terang seperti itu, saya jadi percaya kembali. Dan selama saya melihat selama sekarang saya sudah selama 1 tahun ini sudah Jawa sudah saya keliling semuanya, dari Jawa Timur sampai dari Banyuwangi sampai ke Pangandaran sampai ke ujung mana di Banten itu Cilegon, Banyuwangi, Jawa Timur sampai Cilegon, Jawa Barat sudah saya keliling semuanya, Sumatera sudah, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, yang belum tinggal Papua sama Maluku yang belum saya kunjungi. Dan memang karena yang bisa mendewasakan kita itu adalah dengan kita bertemu berbagai macam orang. Bahwa memang ketika saya jangankan bicara di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi kayak gitu. Orang kita di Jawa sendiri aja kan masih ada kan? Masih ada di Jogja, di Jawa Timur, saya nggak tahu di Jawa Tengah ya. Itu masih ada loh ikatan yang di sekolah Muhammadiyah yang itu belum bernama IPM. OSIS masih ada. Di Pacitan tuh masih ada. Sekolah Muhammadiyah yang masih OSIS. Di Pasuruan tuh masih ada di Jawa Timur itu yang sekolah Muhammadiyah tapi masih menggunakan nama OSIS. Di Jogja pun ada yang itu pimpinan pusat ya, Jogja masih ada sekolah Muhammadiyah yang masih menggunakan nama OSIS gitu. Apalagi yang di luar sana di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi yang saya kunjungi itu memang berat mengurus Indonesia ini, karena dibutuhkan jiwa-jiwa korsa, jiwa-jiwa yang itu banting, jiwa-jiwa yang itu ketika dimarahi dikasih masukan, dimarahi guru-gurunya itu tidak lemes, tapi justru kuat gitu. Dulu saya awal-awal ketika dilantik, ketika saya minta rapat dengan guru-guru, saya nyampaikan program seperti ini, kita IPM punya ilmu seperti ini, kemudian tidak didukung oleh sekolah, bahkan dimarahi. Apa ini mas gitu? Ya udah, gitu. Awal-awal memang agak-agak sakit, kecewa gitu, tapi jangan sampai itu terjadi terus menerus. Tapi jadikan sebagai daya penguat kita agar ternyata itu masih terus berapa loh dibandingkan ketika saya ke Jakarta menghadapi dunia yang begitu kerasnya pekerjaan orang-orang di sana. Ternyata apa yang saya rasakan dulu di sekolah itu tidak ada apa-apanya. Negosiasi dengan kepala sekolah, dengan para ustadz semuanya tidak ada apa-apanya dengan kerasnya yang saya rasakan di Jakarta gitu. Belum ada apa-apanya gitu. Ketika dimarahi kemudian ada deadline teman-teman yang dirasakan sekarang di sekolah itu belum ada apa-apanya gitu, dengan dunia kerja di umur 24, 23, 25 tahun ke atas itu
akan terbiasa yang itu semuanya terjadi dalam dunia IPM. Karena bagi saya IPM itu adalah bukan sekedar organisasi otonom, tapi sebagai rumah kehidupan, rumah kehidupan yang saya tidak tahu akan saya jadi seperti apa kalau saya tidak menerjunkan atau melibatkan diri saya ke dalam kegiatan. Pasalnya dulu saya sebelum di IPM saya memiliki hobi yang itu ngegame juga, bahkan lebih parah, lebih ekstrim kayak gitu. Saya tidak tahu kalau saya tidak bergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah saya akan menjadi seperti apa. Saya tidak punya bayangan. Tapi yang jelas setidaknya kasus-kasus yang kita lihat di Indonesia sangat marak, kekerasan, perjudian, apapun itu mungkin ketika saya tidak dibimbing, tidak ada dinas Siratal Mustaqim dalam wujud Ikatan Pelajar Muhammadiyah, saya tidak punya gambaran saya akan menjadi seperti apa di ke depan gitu. Maka setidaknya di sini IPM membantu saya menentukan the way of life atau jalan kehidupan. Nah, maka di sini setidaknya IPM itu jadikan seperti itu, menjadikan rumah, jadikan tempat untuk bercerita. Oh ya, oke. Ya. Jadi jadikan tempat bercerita, kemudian mengerjakan PR bareng, sharing masalah. Kalau punya masalah jangan dipendam sendiri, diselesaikan bersama-sama. Karena ciri khas kader Muhammadiyah itu apa sih Mas yang membedakan kader Muhammadiyah dengan yang lain kayak gitu? Paling sederhana ya. Ketika dulu ya saya di SMA saya dulu juga bergerakan. Jangan sampai ada teman-teman kita yang itu tidak bisa ambil SPP. Jangan sampai ada. Karena dulu lagi zaman dalam nggak mau ada orang-orang terlantar gitu. Jadi saya bergerakan, kita buat list mana Pak yang teman-teman yang tidak bisa ambil SPP ini yaudah kita bergerakan lah Pak, bergerakan. Jadi IPM membantu teman-teman yang tidak bisa ambil SPP waktu di sekolah saya. Ada teman-teman yang tidak bisa makan siang gitu, tidak bisa beli jajan. Jangan sampai kita yang di IPM ini jangan sampai nggak tahu kalau samping kanan kiri kita itu ada yang nggak bisa jajan gitu, nggak bisa makan siang, nggak bisa makan gitu. Jangan sampai. Jadi kepekaan kita di IPM dilatih untuk memiliki kepekaan itu, kepekaan yang itu tidak ada rumusnya dalam buku, sekalipun itu buku bahkan buku Al-Islam atau buku PPKN itu kalau tidak dilatih dengan dunia seperti IPM itu tidak akan muncul sensitivitas kepekaan seperti itu. Gitu. Ayo siapa yang belum makan nih? Gitu. Ayo kita makan bareng. Gitu. Itu melatih jiwa kepemimpinan kita untuk bisa mengajak terutama masyarakat yang lemah. Itu ada nilai filosofisnya seperti itu. Ketika ada masalah seperti apa gitu. Jadi lebih kepada gerakan-gerakan yang seperti itu yang menjadi ciri khas kader Muhammadiyah. Nilai sosial, nilai keagamaan, nilai keilmuan itu harus kita imbangkan kayak gitu. Jangan sampai IPM harus justru menjadi role model yang itu sifatnya bahkan kok gini sih IPM gitu kan. Jangan sampai ada seperti itu yang keluar. Saya pastikan kalau sampai saya mendengar ada kalimat seperti itu maka lebih baik mundur lah, jangan sampai menjadikan IPM karena IPM itu selalu menjadi yang disayang oleh Muhammadiyah, disayang oleh guru-guru yang nantinya menjadi penerus Muhammadiyah atau menjadi penerus pemimpin kita, ya politik, semuanya pemerintahan, pebisnis, semuanya wirausaha, startup, semuanya itu lahir dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Mas Nasir ini bukan mulai Muhammadiyah itu dari SMA, meskipun
beliau apa ya, sering bolak-balik ke sini tapi beliau tetap semangat gitu. Ya udah, langsung saja dilanjutkan di sesi tanya jawab untuk 1 sampai 2 pertanyaan. Silakan. Yang mau bertanya silakan masuk. Ya, silakan. Dari nanti. Ya silakan. Silakan. Ya sini. Baik, sebelumnya terima kasih telah memberikan sesi tanya jawab ya. Langsung saja untuk Ibmawan Nasir ya. Yang untuk Ibmawan Nasir, saya hanya sedikit bertanya untuk keorganisasian. Jadi bagaimana caranya agar kita selalu bersemangat dalam berorganisasi, entah itu individual maupun untuk kita bersama. Dan bagaimana juga agar kita itu selalu bisa membimbing teman-teman kita di dalam organisasi tersebut. Dan yang penting kita itu selalu bersemangat dalam berorganisasi, entah itu mau beberapa periode. Yang penting bagaimana caranya agar kita selalu bersemangat dalam berorganisasi. Terima kasih. Oke. Langsung yang kedua. 1 Ibmawan, 1 Ibmawati. Nah, dari siapa? Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya pada Ibmawan Nasir Effendi, kira-kira kan kalau di SMP Muhammadiyah Jono itu mulai berorganisasi itu pas udah SMP gitu kan? Kalau misal ustadznya kan dulu mulai organisasinya kan waktu SMA. Kira-kira manfaat apa aja yang bisa kita dapatin kalau kita mulai organisasi waktu SMP? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih 2 pertanyaannya. Sebelumnya tepuk tangan untuk semuanya. Yang pertama soal semangat ya dalam berorganisasi. Yang kedua soal benefit atau manfaat yang kita dapatkan dalam berorganisasi. Teman-teman harus mengetahui bahwa alasan mengapa kita harus berorganisasi. Kalau pesan Allah dalam surat Al-Imran 104 itu, wa takum minkum ummati yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu kira-kira apa pesan menurut teman-teman apa? Bahasa kita apa? Kalau menurut saya Al-Imran 104 itu, kalau kita ingin melakukan suatu hal yang besar, berdampak, maka kita harus bersama-sama. Paling tidak seperti itu. Kita harus bersama, kita harus berkelompok, berorganisasi, salah satunya, berkomunitas, aktif. Nah, aktivis itu kan orang yang aktif. Aktif di apapun, aktif dalam organisasi, aktif dalam perkumpulan apa, komunitas, apapun itu. Nah, bagaimana caranya untuk bersemangat?
pertama, bahwa teman-teman harus menyadari bahwa kalau tadi teman-teman meng-highlight atau menggarisbawahi, bagi saya event Dharma kehidupan, ya berorganisasi kita belajar tentang kehidupan sebenarnya, kehidupan rumah tangga, pekerjaan, bermasyarakat, dengan orang lain, etika, unggah-ungguh, semuanya itu ada di dalam organisasi. Teman-teman pernah melihat, pernah membedakan, pernah menemukan orang-orang yang dulunya tidak berorganisasi dan yang pernah berorganisasi. Kira-kira bagaimana bedanya? Teman-teman akan menemukan seperti itu. Yang terbiasa berbicara dengan yang lebih tua, dengan yang tidak terbiasa dengan yang lebih tua akan kelihatan. Salah satunya adalah kita tadi belajar berbicara, berkomunikasi dengan yang lebih tua seperti apa. Itu sangat-sangat penting karena kita di IPM misalkan kita bertemu dengan guru-guru semuanya, dengan pihak di luar, itu akan melatih kita bahwa memang awal kita ada kesalahan semuanya. Itu soal komunikasi. Dengan komunikasi itu semua hal akan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah ini kuncinya. Di organisasi itu kita belajar sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apapun itu, apapun. Teman-teman punya permasalahan sebesar apapun, punya keinginan sebesar apapun, punya kebutuhan sebesar apapun, itu sangat mungkin jika teman-teman memiliki skill komunikasi yang bagus dengan berbagai pihak. Jadi teman-teman bisa menyalurkan semua keinginan-keinginan individu atau keinginan organisasi kelembagaan yang itu diwujudkan dalam komunikasi-komunikasi dengan berbagai pihak. Misalkan sekarang di PPIPM saya insya Allah di bulan Agustus nanti atau di bulan September atau tahun ini itu misalkan dari Kementerian Sosial itu memiliki program intinya pendidikan kebencanaan itu harus masuk ke dalam sekolah. Maka di sini Kementerian Sosial membutuhkan bantuan dari teman-teman IPM. Mana nih sekolah-sekolah nih Muhammadiyah? Maka kita menghasilkan program tanggap bencana masuk sekolah. Dalam program pelatihan bencana sekolah, kurikulum, pendidikan semuanya kayak gitu. Kita hanya menjadi agen-agen semuanya, agen-agen di sini yang itu bisa membuat titik-titik pihak-pihak yang itu membutuhkan basis massa, industri, pemerintahan, swasta, NGO, LSM, RT RW bahkan puskesmas, polsek, semuanya apa sih kira-kira yang itu mereka itu butuh mereka punya kepentingan apa dalam pelajar? Mereka ingin membuat pelajar seperti apa? Ada nggak kira-kira ini tuh mereka sampaikan dalam dunia pelajar? Nah kita ini di IPM berusaha untuk menyambungkan titik-titik tadi itu menjadi satu program, satu gerakan, semuanya yang itu menjadi kira-kira teman-teman bisa menghasilkan suatu hal yang besar dengan modal komunikasi aja sebenarnya. Modal komunikasi, modal proposal, modal narasi, modal surat menyurat, teman-teman bisa menghasilkan apapun di IPM. Teman-teman yang wilayah daerah pasti tahu. Ketika sudah terbiasa menuliskan yang itu telah dibicarakan dan membicarakan apa yang dituliskan itu akan membuahkan hasil dalam organisasi yang itu dapat mengharumkan nama pribadi dan juga mengharumkan nama organisasi. Nah, organisasi sendiri ke depan kalau dalam dunia kerja beda, bisnis, korporasi. Tinggal beda aja tempatnya. Nah, skill ini yang mungkin teman-teman sekarang belum merasakan gitu ya ketika saya, tapi percaya teman-teman, saya itu merasakan. Ya yang sudah bapak-bapak juga akan merasakan juga dalam dunia usaha, industri, bisnis, semuanya itu akan sangat-sangat terasa di umur-umur ketika teman-teman sudah masuk dunia kerja. Presentasi, membuat PPT, menjelaskan dengan apik, dengan meyakinkan,
Nah, di organisasi juga meyakinkan orang yang sebelumnya tidak yakin menjadi yakin. Itu tidak ada dalam teori yang kita pelajari di sekolah, di buku, meyakinkan orang itu. Nah, meyakinkan orang ini kan antara butuh nggak butuh, gitu. Pasti butuh. Kita akan pasti suatu saat kita akan harus meyakinkan orang, gitu. Paling nggak dalam dunia pernikahan ya meyakinkan calon mertua kan gitu. Itu kan butuh skill, ya kan? Butuh skill, meyakinkan untuk mendapatkan beasiswa, meyakinkan untuk melamar kerja, itu kan skill untuk meyakinkan. Ini yang itu kita pelajari di IPM dalam dunia organisasi. Meyakinkan semua orang bahwa kita pantas. Nah, itu dalam sederhana basic life gitu ya. Dalam kehidupan yang itu yang dipandang remeh tapi itu memiliki impact yang luar biasa soal meyakinkan itu. Meyakinkan dan bagaimana buat orang itu percaya dengan kita, mempertahankan kepercayaan orang. Kalau kita membangun hubungan, kalau oke lah kalau kita WhatsApp-WhatsAppan gitu ya. Tapi apakah kita bisa menjaga trust atau kepercayaan orang-orang itu pada kita? Gitu. Jangan-jangan selama ini trust kita kurang, gitu, trust kita. Gitu. Itu skill-skill sederhana tapi sangat-sangat penting, sangat-sangat mendesak, urgent dimiliki setiap teman-teman yang itu aktif dalam organisasi, dalam hal ini di IPM gitu, apalagi di Muhammadiyah. Nah, paling enggak kan gini. Misalnya sekarang teman-teman satu personalnya ada berapa ini? Ya, ada 30. Didata mulai sekarang, Mas Ketum, kamu pengen apa sekarang? Di sekolah sekarang pengen apa? Setelah lulus pengen apa? Misalkan di sekolah saya ingin ingin belajar, punya concern dalam atau paling nggak punya cita-cita menjadi dokter gitu. Yaudah, tugas IPM apa? Tugas IPM. Bagaimana caranya agar semua program-program di IPM ini bisa mendukung dalam dia kesehatan, literasi kesehatan semuanya, dokter, medis semuanya. Datangkan majelis kesehatan, MPKU. Datangkan dokter corona, Pak Agus Samsudin, undang seminar-seminar gitu. Bagaimana kesehatan gitu. Kita punya rumah sakit Muhammadiyah, bagaimana agar melingkar gitu ya, agar Muhammadiyah IPM ini bisa suatu saat bisa magang gitu. Memastikan anak-anak SMP Musa ini bisa magang, bisa bekerja di paling enggak yang kesehatan bisa di PKU atau di klinik Aisyah atau di Muhammadiyah seperti itu. Bisa linear seperti itu, jangan sampai nggak linear. Sedangkan sekarang kader-kader yang itu tidak terukur, tidak terjangkau itu karena seringkali tidak kaderisasinya tidak bisa linear gitu. Misalkan waktu SMP SMA memiliki cita-cita menjadi seperti ini di IPM, di Ortom, dimanapun ternyata tidak mendukung cita-citanya. Ya maka ketika lulus menjadi bekerja ya tidak terjangkau lagi gitu. Karena selama di Ortom tidak terarahkan sesuai dengan passionnya masing-masing gitu. Misalkan di sini ternyata di Musahaju ini yang Ikhmawan, yang santri itu punya hobi futsal seperti misalkan atau sepak bola gitu. Tapi ternyata programnya dari bidang asbuk atau olahraga di sini bola basket tidak pas gitu. Terus baliknya ternyata di sini ya santri bola basket sukanya semuanya, tapi ternyata programnya futsal nggak match gitu, nggak match. Jadi tidak ada berpartisipasi. Misalkan yang sekarang yang santriwati setelah didata ternyata punya passion atau hobi merias gitu ya, merias. Tapi ternyata program-programnya di kementerian di santriwati ternyata programnya memasak misalkan nggak match gitu, nggak match. Nah maka di TNI tugasnya melink and matchkan antara kebutuhan para santriwatinya, kader-kadernya dengan program-program yang itu dicanangkan gitu. Sehingga ketika lulus mana itu istilahnya punya bekal dan bisa di tracing, oh kader ini sekarang kemana nih, oh ini belum dapat tempat, ini harus ini sini, ini ke majelis ini, ke alumni kampus ini, ke sekolah ini. Seperti itu. Kalau bicara soal manfaat atau benefit tadi, ini saya langsung jawaban aja ya, langsung jawab pertanyaan ini. Jadi
apa yang membuat semangat itu ya karena di IPM itu ada yang kita dapatkan dan ada yang kita berikan, harus imbang gitu. Di IPM kita memberikan kontribusi kita, memberikan daya pikir, daya gerak, daya waktu, daya apapun itu, energi kita semuanya, materi non material kita hibahkan untuk itu pasti. Ikhlas dalam Muhammad itu pasti, tapi untuk merawat keikhlasan juga perlu. Dengan apa? Ya dengan timbal balik IPM. Kita di IPM itu IPM bisa memberikan apa untuk kita? Itu pertanyaan yang basic, fundamental, yang itu juga harus dijawab oleh teman-teman IPM. Ketika saya ber-IPM atau teman-teman berpartisipasi di IPM mendapatkan apa? Misalkan skill menulis, skill administrasi dalam mengerjakan surat menyurat yang sebelumnya misalkan level 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Yang sebelumnya skill mengetiknya, nulisnya itu 1, di IPM menjadi level 5 karena sering nulis surat, proposal, dan lain-lain. Yang suka bicara, yang sebelumnya malu-malu atau terbata-bata, ketika di IPM levelnya 1 jadi level 5 gitu. Sehingga ketika level 5 ini sekolah harus menjadikan kader ini menjadi MC pokoknya. Jadi MC di mana-mana, setiap kegiatan sekolah pokoknya harus anak ini. Kalau bisa ada acara-acara PCM, PDM, ini harus jadi MC. Sampai wilayah, sampai nasional, didorong terus gitu, seperti itu. Karena punya bakat bicara untuk berbicara dengan lihai, mengolah kata, kalimat, dan lain-lain. Nah itu, jadi untuk bisa menjaga semangat dan benefit tadi apa yang kita dapatkan, paling tidak harus sesuai antara passion pribadi kalian itu dengan program atau bidang-bidang yang ada di IPM. Tidak ada kok yang tidak ada yang tidak ada di IPM, semuanya hampir ada. Seni, keilmuan, menulis, kewirausahaan, isu-isu perempuan, lingkungan hidup, teknologi, media, desain, semuanya ada di IPM daerah sana. Semua skill-skill yang dibutuhkan yang ada di teman-teman itu hanya permasalahan tinggal mengeksplor aja bagaimana nih karena dari IPM bisa mendata, mengasesmen semuanya itu. Nah, paling nggak kan di IPM ini kan apa? Kalau saya melihat di IPM, ya kalau kita belajar apa yang dibutuhkan ya beasiswa. Gitu. Kalau kita masih belajar gitu kan. Kalau kita udah pemuda paling pekerjaan gitu kan. Kalau pemuda IPM yang dibutuhkan apa ya? Ya beasiswa, kebutuhan primernya kan belajar gitu kan. Alat tulis, buku, beasiswa untuk menunjang buku-buku, paling nggak kan itu. Nah, bagaimana itu bisa menjadi apa ya? Daya tawar IPM kepada teman-teman semuanya kayak gitu. Akhirnya jadi organisasi jalan, individu juga jalan, tidak ada yang saling terbebani satu sama lain kayak gitu. Nah, itu yang menjadi manfaat sekaligus untuk menambah semangat ya. Bahwa memang ketika teman-teman di IPM itu ketika lulus atau selagi bisa menjaga jaringan, silaturahmi, teman-teman tidak akan pernah kehilangan masa depan. Gitu. Tidak akan pernah kehilangan masa depan. Pasti teman-teman akan dicari orang. Sama seperti saya. Banyak mengatakan nanti ketemu setelah dimisioner akan pasti dicari partai lah, dicari apa pasti gitu. Itu tinggal teman-teman bagaimana bangun komunikasi saja gitu. Komunikasi. Kalau teman-teman ingin menjadi kader ulama, ya mulai sekarang teman-teman yang punya cita-cita menjadi ulama ya harus sering-sering sowan, silaturahmi, rapat program yang mengundang ulama, tokoh-tokoh siapa. Kalau teman-teman ingin menjadi seorang politikus berarti harus sering-sering undang seminar, program yang itu bisa mengundang beberapa tokoh-tokoh di DPR semuanya. Kalau teman-teman ingin jadi wirausaha maka program harus melibatkan berbagai mentor-mentor wirausaha. Kalau teman-teman ingin menjadi akademisi, dosen, profesor, guru besar, rektor, semuanya teman-teman programnya harus mengundang peneliti, dosen, semuanya dari PTN mas semuanya. Tinggal memilih aja gitu. Tinggal memilih. Atau semuanya nggak apa, ambil semuanya. Saya ingin jadi wirausaha, sekaligus politisi, sekaligus akademisi, sekaligus apa lagi, ambil semuanya gitu. Nah, manfaatkan ini IPM sebagai untuk mempercepat keinginan teman-teman semuanya gitu. Jangan sampai IPM malah menurunkan semangat atau malah wah kok saya di IPM kok malah saya tidak menemukan yang tadi saya sampaikan the way of life, jalan hidup gitu. Kok malah IPM kok malah krisis eksistensial, krisis kehidupan gitu. Saya kemana ini? Pokoknya setidaknya
dari lulus SMP ini tahu mau kemana, itu tugas IPM, tidak hanya tugas sekolah nih. Kalau masih ada yang bingung setelah lulus SMP kemana, lulus SMA kemana, lulus kuliah kemana, itu berarti tugas-tugas kita di UTM IPM yang memang itu belum selesai di sana. Nah itu paling tidak jangan sampai kita di IPM hanya selesai menuntaskan program kerja, administrasi, rapat-rapat, tapi kita habis di jalan tidak menemukan tujuan yang utama tadi ya, apa membentuk pelajar muslim yang berilmu, mulia, terampil, semuanya itu, dan juga mempercepat cita-cita individu dan juga mengharumkan nama organisasi sekolah melalui IPM ini. Jadi jadikanlah IPM ini sebagai tempat untuk membuat apapun ya, untuk mengharumkan nama sekolah, individu, semuanya itu. Terima kasih. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai. Mari kita tutup dengan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hikmawan Nasir Effendi atas motivasi